Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini kita seperti biasa membahas pergerakan makroekonomi update IHSG dan tentunya beberapa saham yang telah di-request oleh teman-teman yang berada di grup Telegram Trade with Iqbal. Di sini saya meminta request 12 saham yang akan dijadikan dua sesi video. Yang mana pertama kita akan membahas makroekonomi IHSG. Dan tentunya itu ada MBMA, Bird, Adro, Dewa, MEDC, Antam. Dan di sesi video kedua kita akan membahas saham Gajah Tunggal ya, GJTL, Koka, Raja, PTRO, MSIN, dan Elsa. Nah oke, kita langsung saja yang pertama yaitu bagaimana pergerakan IHSG yang hari ini drop sampai saya ngeliat tadi outflow-nya 1 triliun lebih. Saya heran nih kenapa kok bisa IHSG ini jatuh drop. Padahal kan sekarang lagi nggak ada atensi apa-apa. Trump juga udah mulai ya, walaupun yang ngeklaim sepihak atas kedamaian antara Iran dengan Israel. Dan kalau kita ngelihat juga di sini kan, ini sebenarnya kalau dari makro ya, ini nggak ada berita yang terlalu signifikan, cuman hanya pembicaraan Powell ya di jam 9 tadi ya, sama ini menunggu data penjualan yang ini turun di bawah ekspektasi. Nah, walaupun sebenarnya tadi saya ngeliat juga berita bahwa dari The Fed sendiri itu mereka mengatakan dari Powell itu untuk menahan suku bunganya jauh lebih lama untuk menahan dan memperlihat lagi atasnya ketidakstabilan inflasi dan juga dengan ya drama-drama Trump tadi lah yang ngebikin ekonomi Amerika tuh menjadi tidak jelas arahnya itu kemana gitu. Berlawanan dengan si wakilnya tuh si Bowman yang mengatakan bahwa ya mereka akan cenderung akan memangkas suku bunga dalam bulan Juli ini. Artinya kan mereka ini Bowman ngomong tiba-tiba Powell mangka apa tuh menahan argumennya Bowman nih lah. Si Bowman bilang kayak ya udah kita Juli bisa nih untuk dipangkas, tapi si Powell langsung klarifikasi enggak katanya nggak mau saya. Seperti yang udah saya bilang kemarin ya di video kita yang ini yang udah lama banget ini ya. Di sini saya bilang bahwa tidak semudah itu untuk kita mempengaruhi Powell ini 1 bulan yang lalu nih waktu Bitcoin saya proyeksi double top crash tuh ya. Tidak semudah itu Powell itu mau menurutin karena ya karakter Powell tadi tuh benar-benar berbeda ya teman-teman. Kita nggak bisa menyamakannya lah seperti dengan pejabat-pejabat The Fed yang dulu gitu. Termasuk dengan Trump sendiri dia nggak mau dengerin gitu. Karena bagi dia adalah dolar adalah segalanya. Nah untuk besok pun juga ini sebenarnya nggak ada event-event yang kayak ya palingan cuman saya klaim job ya atau klaim pengangguran itu jam malam juga nih sebenarnya jam 7.30 waktu Indonesia Barat itu sama GDP nggak ada sebenarnya doh. Bahkan kalau saya ngelihat berita-berita ya, nah sini sebenarnya bervariasi. Untuk di Eropa itu mereka jatuh ya. Nah ditutup juga jatuh, termasuk di Indonesia. Terus juga kalau kita ngelihat di sini justru dari Amerikanya sendiri mereka naiknya S&P 500 dan Nasdaq atau US 100 itu mengalami kenaikan di hari Rabu ini. Nah ini juga stock in United States hits all-time high. Nah US 100 increase to an all-time high. Ya, mereka ini lagi naik nih guys. Tapi ya kita ngikut Eropa nih malah turun. Artinya kan sekarang market di global itu lagi cenderung bervariasi. Bisa jadi ini posisinya udah mulai di resisten ya, menjadi sebuah koreksi yang wajar lah atau membentuk higher low-nya lah. Kalau kita lihat juga di sini ya. Nah, ini dari Amerika sendiri pun juga cenderung bervariasi. Terus dari market kripto juga ini saya ngeliat tadi ini juga mulai adanya koreksi dalam time frame 1 jam nih ya. Nah, ini. Ya, ini udah mulai ngebentuk higher low-nya setelah dia ngegas ya. Ini merupakan sebuah hal yang wajar sebenarnya teman-teman nih. Nah, lihat kan? Jadi nggak ada namanya harga tuh langsung nembak gini nggak. Dia pasti ada pullback and then baru dia ngelanjutin kenaikannya. Nah, itulah namanya market. Begitu juga seterusnya nanti. Lanjut ke atas. Oke. Nah, untuk di IHSG sendiri ya.
Kalau kita lihat di sini dari S&P 500-nya ya. Nah, SPX ini justru ngebentuk gap up-nya ya, malah dalam time frame 1H-nya. Nah, udah 2 hari nih. Pas dia udah damai itu ngebentuk gap up, mungkin ini ditakutin sama investor IHSG kalau suatu saat nanti ini IHSG mengalami ya penutupan atau penurunan S&P 500. Jadi sebelum ini terjadi ya lebih baik mereka taking profit dulu di IHSG, baru nanti taking profitnya itu di saham-saham US seperti di S&P 500 ini. Nah, mereka kan udah menyentuh all time high kembali nih. Nah, oke. Berarti ini hati-hati dulu untuk S&P 500. Jadi bisa jadi untuk di hari Kamis itu IHSG kita bisa jadi ya ini ditutup melemah kembali, mengingat di hari ini ya, di hari Rabu itu akan ada libur. Nah, kalender bursa 2025 mari kita lihat ya. Sekarang kan tanggal 25 nih di hari Rabu. Berarti di tanggal 27 nanti situ kemungkinan ya di Juni ya, Jumat tanggal 27 1 Muharram tahun baru Islam. Artinya ya hati-hatilah di Kamis ini bisa jadi kalau baik nih investor asingnya sama domestiknya mereka bakalan nge-buy. Ini bakal hijau, tapi kalau enggak tetap ditutup merah. Karena saya ngeliat ini gede juga nih keluar tadi ini datanya. Nah, untuk ini ya di data-data Amerika ini kan kalau kita lihat dari heat mapnya ini saham-saham teknologi cenderung pada still on bull ya, bullish. Tapi kalau kita lihat dari tempat-tempat yang lain kan, misalnya dari real estate, terus dari kita ngelihat dari industri, nah finance ini juga mulai mereka konsumer juga ini udah mulai terkoreksi. Hanya teknologi yang ini lagi naik ya, cenderung lebih cepat mereka untuk bertahan dan reboundnya. Untuk Dow Jones ini terkoreksi, Nasdaq sama S&P 500 sedikit adanya kenaikan. Walaupun kan mereka sebenarnya di dalam di puncak nih. Saya rasa ini karena S&P 500 ini membentuk gap up, takutnya ini pasar Amerika tuh mulai jatuhnya di hari ini, bukan di hari Kamis. Akhirnya IHSG taking profit dulu nih. Nah, untuk IHSG nih mereka mulai taking profit dahulu. Nanti kalau misalnya ini S&P 500-nya ini udah mulai nutupin gap up-nya ya. Gap up-nya ini ya. Nah, gap up ini udah ketutup, mulai rebound kembali normal. Yaitu baru IHSG mulai bisa untuk kembali rebound. Nah, kalau kita lihat kembali di sini ya. Untuk IHSG ini ditutup terkoreksi sebesar 0,54%. Kita lihat dari indeks LQ45-nya juga sama, artinya merata ini keluarannya. Saham-saham Big Bang ya tentunya ini terkoreksi. Tinggal saham-saham panggung lah yang naik nih. Walaupun sebenarnya untuk emiten komoditas emas sama minyak sekarang lagi dihantam, hajar habis-habisan karena momennya itu udah habis. Makanya cepet-cepet cabut kalau udah profit, ya nggak usah nunggu area taking profit lah. Langsung aja TP gitu kalau udah dengar beritanya hajar kiri atau haki. Nah, ini bikin saya kaget tadi ini ya teman-teman ya. Di sini ada outflow sebesar 931 miliar rupiah di hari ini ya. Artinya ini gede loh. Walaupun ini pasar cenderung bervariasi, artinya kalau udah bervariasi gini, ya posisi market lagi di ujung tanduk resisten, ya di ujung tanduk resisten ya market-market kayak gini. Atau bisa jadi teman-teman kalau teman-teman sadarin ya, kalau feelingnya benar ataupun sama kayak saya, Iran tuh kan lagi lagi nggak mau nerima tuh kan, ya. Nah, Iran tidak menerima Trump. Nah, mana nih? Iran respon pengumuman gencatan senjata Trump, sebut ini ke AS. Artinya Iran kan lagi ini yang kecewa tuh, kayak ini si Amerika ini malah klarifikasi sendiri lah ketika Selat Hormuz itu ditutup ya. Nah, ini kok nggak salah tulisannya. Ya Hormuz. Ketika Selat Hormuz ini ditutup ya teman-teman ya, sama Iran tadi, itu yang ngebikin Amerika tuh tiba-tiba si Trump tuh kayak ya udah damai lah kan. Nah, pas sudah damai gini, ya bingung lah Iran. Nah, lu ditutup selat lu takut karena ini merupakan jalur perdagangan minyak teman-teman.
Kalau misalnya ini ditutup ya, ini sangat-sangat berbahaya. Karena ini merupakan jalur perdagangan minyak dunia. Seandainya ditutup nih tiba-tiba harga minyak itu bakal melambung tinggi, tidak bakalan ada stabil lagi. Itu yang benar-benar berbahaya nih. Nah, kayak dari negara Kuwait, kita tahu lah, negara paling tinggi mata uangnya tuh Kuwait. Kalau nggak salah saya sekarang udah 46.000 per 1 dolar Kuwait lah. Nah, sebagai penghasil minyak terbesar di dunia termasuk di Arab Saudi, oke lah Arab Saudi masih ada tempat lain kan. Ini Uni Emirat Arab bagaimana? Kuwait bagaimana? Irak masih oke lah, masih bisa mereka ngelewatin jalur lain. Ini bagaimana? Jauh kan? Akhirnya kalau ini ditutup, mampus nih meledak harga minyak. Makanya Trump tuh mulai panik. Akhirnya dia ngeklaim tuh, ya kalian udahlah damai-damai gitu ya. Emang lah Donald Bebek nih ya. Jadi sebenarnya firasat saya sendiri ya teman-teman ya. Ini bisa jadi nanti untuk di market ini ya. Nah, untuk di market pasar sebenarnya lagi wait and see dulu lah. Kenapa seperti itu? Karena ya takutnya nanti Iran itu dengan statement mereka yang masih ingin membalas tidak menerima Amerika Serikat, Israel juga yang sama-sama masih keras kepala. Trump juga kadang bingung, ini negara berdua nih kok keras kepala lah, udah didamaikan masih serang menyerang lagi gitu kan. Akhirnya ya pasar itu lebih ke wait and see dulu, ngapain saya hajar-hajar habis-habisan gitu. Kita lihat di sini indeks FTSE juga mereka udah mulai nutup nih gitu. Nah, FTSE 100. Nah, ini mereka pun udah mulai terkoreksi untuk di hari ini, teman-teman. Ya, sama seperti di berita tadi, artinya mereka wait and see dulu gitu. Kalau kita lihat nih ya. Nah, untuk di Eropa, jangankan untuk di Inggris FTSE, ini aja untuk Eropa aja mereka ditutup melemah di hari market ini. Nah, yang mana itu berimpact kepada geopolitikal ya, tensi geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan harga energi itu mencenderung koreksi yang udah saya sebutin gitu. Juga ya, ini penawaran hutang Eropa yang tertinggi terhadap tingginya ini pengeluaran pertahanannya mereka gitu. Ya, mau nggak mau kan kalau misalnya Timur Tengah ini mulai ribut kembali ya. Ya Eropa kayak NATO pasti turun tangan lah untuk peralatan militer mereka. Kita bisa ngelihat data-data ini tuh dari Ukraine sama versus Ukraina kemarin. Ya, artinya kita untuk IHSG sekarang lebih aware, lebih berhati-hati kembali lah ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak, teman-teman masih bisa ini kembali menunggu lah untuk di area supportnya itu sekitar di 6.813 hingga di 6.771. Untuk resistennya masih stay di sini lah ya di 6.986. Saya takutnya IHSG ini ya gap up yang ini ya, takutnya ini ya, ditutup dalam waktu dekat ini kan menjelang Juli nanti. Itu saya takutin gitu. Terus makanya saya pengen update tuh tiap hari juga kan. Dan untuk di BBRI juga ini masih sama ya proyeksi saya waktu di 3.800-an di sini. Ya ini bakalan sideways dulu lah ya. Tunggu konfirmasi dulu untuk IHSG dan juga saham-saham di seluruh dunia ini. Untuk Bitcoin dia udah mulai dulu rebound yang udah saya bilang tadi. Untuk di gold dia nge-sell dulu ya karena nyentuh kan area yang udah saya bikin kemarin. Oke, untuk gold masih proyeksi saya masih sama nih. Oke, kita lanjut ya. Nanti ini IHSG udah, makroekonominya udah, kita lanjut ke saham yang pertama yang udah di request oleh teman-teman tadi ada MBMA. Oke, kita bahas dulu ya. Yang pertama kita ngeliat di sini ada saham MBMA yang hari ini terkoreksi sebesar 5,52%. Walaupun di sini justru asing akumulasi. Ya. Untuk MBMA, mari kita lihat. Corp action di sini 10 Juni rupiah, berarti dividennya nggak ada ya. Oke lah, untuk MBMA kita lihat chartnya bagaimana ya.
Nah, untuk MBMA ini kemarin kan menjadi sebuah titik proyeksi saya bahwa untuk bisa taking profit di harga 400 ini udah lama kita bahas ya. Ya. Dan ini sebenarnya udah pantasan nasi ngebuy teman-teman. Di sini bisa menjadi area pullback ya. Atau dia testing untuk area support barunya atau support terkuatnya ini. Nah, ini menjadi sebuah area supportnya nih baru untuk MBMA. Nah, apakah ini konfirmasi belik Bang Iqbal? Ya, itu serah teman-teman lah. Semoga saja ini merupakan sebuah konfirmasi ditambah IHSG kita tuh ada inflow yang bagus. Itu bisa untuk kembali dia rebound. Jadi posisinya kayak gini teman-teman. Ini bisa kembali naik ke sini seperti ini. Lalu ini bisa ya langsung responsif, dia itu mulai langsung rebound atau naik. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi dua arah nih. Apakah dia turun dulu atau bisa lanjut naik besok hari? Ya, you can see ya. Kamu bisa lihat lah. Kalau pola-pola kayak MBMA gini ya pastinya saya beli dulu lah. Di sini misalnya palingan sekitar 40%, di sini saya bantai 60% gitu. Untuk area supportnya jangan sampai di bawah inilah jatuh. Ini udah beneran kuat lah untuk menjadi sebuah area support dari si MBMA ini ya teman-teman semuanya. Nah, oke, nah ini juga kan jelas kan? Nah, oke, kita hapus dulu. Kita lanjut ke saham yang kedua. Di sini ada saham Bird ya, taksi ya. Ini yang hari ini ditutup sedikit menguat hanya 0,26%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada distribusi sebesar 1 juta. Oke, untuk Bird apakah ini ada dividen? Ya, corp action dividen tanggal 30 Juni, ya kumdet tanggal 30 ini, berarti sebentar lagi nih, sekarang tanggal 25, 5 hari lagi itu udah tanggal pencatatan. That's why kenapa mungkin teman-teman kita tadi bertanya ini kumdetnya gimana, Bang? Kalau kita lihat di sini ini udah mulai paling tertinggi ya untuk dividen Bird. Karena saya lihat ini Bird ini punya financialnya udah mulai bagus juga nih. Kita bisa lihat dari income statementnya dari kuartal 1 ini kan naik kan. Kuartal 1 2024 sama 2025 ini mulai naik gitu. Kita lihat dari key statistiknya untuk EPS juga ini mengalami kenaikan. That's why kenapa untuk Bird secara konsistensi dan ini bagus sebenarnya mereka menaikkan jumlah dividen. Artinya ini kan mereka memiliki arus kas bebas ya. Gede gitu. Berarti mereka menandapatin berapa yield dan rasionya mereka tetap. Saya nggak tahu nih yield rasionya berapa. Intinya ini udah kalau udah mulai naik dengan kondisi kas yang mulai naik ya. Pertumbuhannya grow ya. Seharusnya ini naik. Kalau misalnya ini turun ya atau masih sama seperti tahun kemarin, seharusnya ini didepresiasi ini untuk Bird. Cocok lah untuk teman-teman yang pengen swing gede lah. Kita lihat untuk Bird secara teknikal banyak banget nama Bird nih ya. Ya ini sebenarnya ada gap bahaya juga sih. Cuman mau gimana guys? Ini hati-hati ini. Nah. Saya tanda dulu lah daerah-daerah rawannya nih. Ini sama ini juga. Nah, yang penting Bird ini adalah saya berharap kalau memang Bird ini ada akumulasi di sini. Ya, jangan sampai dia keluar nih. Nah, gini lah. Sampai nanti di tanggal dia itu 30 mulai lompatnya ya, 30 Juni ini. Nah, pas lah di peaknya ini. Semoga ini beneran bisa ngebreak lah. Coba saya cari dulu garis Fibo nya nih. Moga aja cocok ya teman-teman. Tapi apakah bisa langsung lompat tinggi? Ya saya nggak tahu juga sih teman-teman.
Nah, semoga bird seperti ini. Oke, kita tandai dulu lah kembali untuk areanya nih. Birds. So, nah ini tanggal 30 ya. Untuk dia punya X date mana nih? X date 1 Juli. Alamak, seharinya cuma paling udah nyampe di resisten ini, dibantingnya turun lagi nih dapat barang nih. Berarti teman-teman kalau pengen entry kecil banget nih kemungkinan nih. Ya day trading cuma 2,5% lah sampai 3%. Oke okay, gitu. Tapi untuk nge-swing jangan dulu lah. Yang penting ini pola-pola yang diperhatikan lah ya. Takutnya nanti ini nggak bisa ditembus atau ngebentuk fake out ya. Nah, fake out ini dia dihantam turun lagi nih, jatuh. Ya takutnya seperti itu teman-teman. Intinya yang mau beli come dead ya silahkan beli. Mau jual XD silahkan. Tapi kalau mau hold oke lah. Yang penting ini jangan sampai jatuh kembali sampai di bawah harga 1755, 1745. Karena ini gap nih ya. Kalau nggak ada gap saya nggak masalah dari sebenarnya. Cuman karena ada gap ya bahaya. Semoga aja ini seperti di saham-saham MSCI ya. Datar, habis itu ada akumulasi, rutin, tam, langsung nembak. Cuman masalahnya karena ini 2 hari ini udah didistribusi oleh asing. Sebenarnya asing tuh pengen jatuh dulu nih ke bawah nih kan. Kalian aja yang para retail beli. Asing tuh pengen ngejual bawah. Nanti tiba-tiba kumdet beli. Setidaknya kalian barengan bisa profit tinggi lah di sini kan. Nah, sampailah 8%. Tapi karena kalian tuh maruk ya para pahlawan bursa. Nah, kira 2,88%. Saya penasaran nih, pasti nih pelakunya nih kalau nggak para Stockbit akan XL kan. Nah, pahlawan bursa. Saya kalau ada XL, XC paling malas saya itu. Retail goblok tuh. Saya lebih suka yang pintar-pintar lah sedikit. Kalau misalnya kayak Mirai, YP oke saya. Atau kayak CC, Mandiri oke saya. Atau MG ya kan. Ini kalau udah masuk XL, Stockbit, XC udahlah tuh. Kalau mereka udah masuk pasti dibuang sama bandar, udah diguyur tuh. Saya pun pakai Stockbit cuman untuk ini aja sebenarnya. Bantu-bantu analisa. Tapi kalau untuk pure trading saya nggak di situ lah. Oke, kita lanjut ke saham yang ketiga yaitu ada Adaro. Kalau kita lihat di sini ada alamak. Terkoreksi 1,65%. Ini udah distribusi. Kan udah saya bilang dari dulu, jangan masuk Adaro. Masih juga teman-teman nih masuk. Ini yang request Adaro nih member baru grup saya kah atau gimana? Kan udah saya bilang nih, haha, ini aja jatuh. Beneran jatuh kan? Aduh, ini pasti nyangkut nih request nih. Terus kayak mana Bang Iqbal kayak gini posisinya? Saya nggak tahu. Sebenarnya momen batu bara tuh udah nggak ada lagi. Saya kan ini udah saya sering kirim juga. Kalau emiten coal atau batu bara itu udah mulai redup. Ditambah Cina udah mengurangi demandnya terhadap batu bara. Karena efek tarif tadi yang ngebikin ekonomi global tuh menjadi down, menjadi turun. Itu makanya sering diupdate lah berita-berita di sini di grup saya. Atau karena ini grupnya ini kita ini kebanyakan chat, jadi teman-teman nggak tahu yang mana news, yang mana sinyal, yang mana grup diskusi. Makanya saya mau bikin ini untuk pindah ke grup Discord gitu. Cuman saya mikir sayang juga kalau saya pindah Discord ya. Jadi saya sekarang posisi itu lagi bimbang teman-teman. Jadi ya tolong dibantu lah saya curhat gitu. Ya, oke. Untuk Adaro ya, karena ini udah request dari teman-teman saya yang ada di grup Telegram ya udah. Ini sebenarnya teman-teman bisa ngentry lagi di posisi 1755. Yang penting ini jangan. Semoga ini bisa menjadi titik pantul lah di sini ya, titik gap nih ya kalau bisa lah ditutup. Kalaupun tidak, ini teman-teman bisa menjadi ada taking profitnya tuh di sini. Ya, saya tandain lah. Ini area taking profit teman-teman lah. Tidaknya bisa keluar lah teman-teman. Oke. Saya pindahin dulu lah ke tengah biar mudah kita ingatnya. Middle, right ke center. Oke, ini area taking profit teman-teman. Terus ini di 1755 itu bisa menjadi area buy.
Berarti posisinya semoga aja seperti ini ya teman-teman ya. Nah, datang ke profit, teman-teman bisa profit 11% keluar ya. Dan kalau teman-teman mau banding 1 banding 2, oke nih, 1 banding 2. Nah, untuk SL bisa di 1650 ya. Nah, oke, itu untuk Adaro. Kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu ada Dewa, yang hari ini terkoreksi sebesar 1,66%. Kalau kita lihat dari asing di sini udah 2 hari distribusi. Apakah ini sudah di pucuk resisten untuk Dewa ya? Terus untuk Adaro tadi saya penasaran nih. Nah, dividennya kan udah payment date nih 26 Juni. Artinya besok udah mulai tanggal pembayaran. Berarti bisa jadi teman-teman Adaro tadi pasti menyentuh posisi yang udah saya bikin tadi itu untuk di Adaro tadi. Ya. Nah, pasti nih. Biasanya payment date tuh dibawa turun dulu lah. Semoga aja kejemput. Oke, kita balik kembali ke saham Dewa. Sini saya cek dulu lah untuk Dewa. Ini RUPS 30 Juni dividen nggak ada, nggak guna juga berarti RUPS-nya. Untuk Dewa, oke, labanya tumbuh ya guys. Dewa walaupun distribusi 2 hari ini, yang penting ini chartnya lah. Untuk Dewa ini kita udah lama bikin ya. Stay profit di sini saya bilang udah profit, and then dia tuh harganya terus mengalami kenaikan. Saya di Dewa ini dulu, oh ya ada profit ya di grup private saya. Berapa kemarin nih? Sekitar di private Discord itu ini kalau peaknya 37%. Wadaw. Nah, ini teman-teman ya. Sini saya kasih dulu untuk area entry key levelnya. Berarti dia ini udah mencoba posisinya tuh untuk kembali pullback. Nah, ini untuk di saham Dewa. Semoga aja seperti itu nih bisa naik dia. Ya. Ya, ini sebenarnya namanya teori Elliott Wave lah. Kalau masih ini nggak ada namanya sampai melebihi 5 kali wave. Ini saya kasih ajar lah teman-teman nih cara pakai Elliott Wave nih. Ini kan ada 1 nih, 1 2 3 4 5 mana nih? Ah nih. 0 mana 1 2 nih nggak ada swing low ya. Nah, 0 1 2 3 4 5. Nah, terus kita coba nih cari garis Fibo-nya dari sini. Nah, pas nih. Seharusnya ini kotak gan di tengahnya di sini nih. Tapi udah keduluan pula kan. Sinilah saya turunin. Oke, kira-kiraan di sini lah teman-teman. Nanti baru dia itu ada correction ABC. B C correction. Nah, itu namanya wave. Pasti teman-teman baru tahu ini, pasti baru tahu kan. Nah, jadi semoga aja untuk Dewa masih bisa seperti ini ya teman-teman ya. Semoga saja seperti ini ya. Berarti kalau beneran ini teman-teman bisa ngebuy setidaknya di sini top profit 19%, kalau ke sini sekitar 42% gitu. Ya, ini SL-nya jangan sampai jauh di bawah ini lah. 15% gede juga nih ya. Kalau mau swing gede-gede nggak apa-apa gitu. Atau banding 1 banding 2 gitu. Nah, bisa juga ya. Itu untuk Dewa. Oke, paham lah teman-teman ya. Kita lanjut ke saham yang kelima, yaitu ada MEDC. Hari ini terkoreksi sebesar 4,54%. Kasian, dihajar distribusi kemarin. Oh, 85 juta, 12 juta. Ini sempat asing masuk, akhirnya kena bantai lagi. Kasian. Udah tahu momennya habis, masih juga nggak di TP-TP tuh MDC ya. Aduh, kasian. Makanya teman-teman sabar. Semua tuh ada momentumnya. Walaupun ini gap up dengan posisi kita ngelihat ya.
US Oil itu lagi mengalami koreksi teman-teman. Ini kayak saya tarik lah misalnya gitu kan. US Oil itu udah mulai koreksi teman-teman. Walaupun kemarin kan sebenarnya kan lagi mengalami kenaikan tuh karena tensi geopolitik. Sekarang posisinya itu udah turun teman-teman. Nah ini masih bisa nganjutin penurunnya kembali. Kita nggak tahu nih kapan potensi dia untuk kembali fix rebound ya kan. Kalau dia mau rebound pun ya palingan ini kecil nih, nggak sampai kegedean lah. Ya itu untuk US Oil nih. Nah, ini kan udah kita bisa ngeliat nih, ini udah ngebentuk pola double topnya. Jadi teman-teman yang kayak mau berharap lagi lah untuk DMDC itu cabut dulu lah, momennya udah habis. Ya teman-teman tuh bakal saya bilang berpikirlah seperti bandar, jangan berpikir seperti para retail yang kena sering karungin bandar. Ya, nah ini kan udah kelihatan nih double topnya nih untuk harga minyak. Artinya kan itu udah potensialnya konfirmasi itu harganya udah mulai turun, momennya udah habis, nggak usah masuk lah untuk saham MDC, termasuk ini energi. Saya ngeliat ini kasihan banget lah teman-teman nih. Mampus kena banting 2 hari ini berapa nih? Kalau dihitung dari peak ini udah 17%, 18%. Nah, oke kita balik lagi ke MDC nih teman-teman ya. Di sini walaupun dia ada gap, belum tentu ini bisa ditutup dalam waktu dekat ini. Sama case-nya kayak Adaro. Karena ini kan sama-sama komoditas. Kalau misalnya kayak Adaro tadi, kok apa itu kan batu barang. Momennya nggak ada teman-teman. Di MDC juga momen juga mulai habis nih 2 hari ini. Buat apa lagi? Makanya kemarin dia udah taking profit aja itu, nggak usah dipaksain. Maka saya kemarin di grup private juga di Discord kan, kayak Bang Tiksam ngomong, "Bang, ini MDC menarik nggak?" Gue udah nggak usah cabut-cabut, gue bilang ini bakalan hancur gitu. Dan ternyata terbukti benar kan. Langsung dibanting jauh gitu. Nah, jadi kalau gini kapan potensinya pullbacknya Bang? Ya kita bisa ngeliat lah sini ya, ya teman-teman semuanya. Ini merupakan area support nih paling terkuat dari EMDC untuk saat ini. Semoga saja ya ini bisa menjadi potensially rebound untuk di EMDC gitu. Yang penting dia jangan sampai jatuhnya tuh di bawah inilah. Nih, di bawah harga 1950-nya. Nah, ini. Jangan sampai lah. Atau kalau mau lebih aman ini jangan sampai di sini. Jadi posisinya dia nanti ada kayak gini juga lah teman-teman. Nah, ya itu untuk MDC ya. Nah, saya belum menarik lah untuk ini. Momen dah habis, bandarnya kurang ajar. Mending nggak usah dulu lah masuk. Kalau pun nyangkut ya teman-teman kasihan lah. Makanya update terus di Telegram. Saya bilang di Adaro saya kasih nasihat ya, di MDC, di oil, di emas, semua di sini ya. Kalau teman-teman bertanya kayak gini, kayak Pak Jo, kayak Ko Kelvin, kayak saya lupa nih nama semua teman-teman di sini. Nah, kayak Cece siapa lagi tuh, kan seru gitu. Saya bakalan jawab kayak Abang Kurniawan, Ismail gitu. Saya bakalan jawab gitu. Dan saya juga kadang tipis-tipis ngasih spill kalau ya udah momennya habis. Pak Jo udah sering bilang Iran damai ya kita tahu berarti momennya kan udah habis. Buat apa teman-teman masuk lagi gitu. Saya rasa ini request ini pada nyangkut ini beli MDC. Makanya teman-teman pantengin lah dulu grup kita nih. Walaupun saya kadang-kadang upload kadang enggak ya. Ya saya usahain untuk upload terus. Setidaknya kita harus mantau terus ini di grup di Telegram kita ya teman-teman semuanya. Sayang lah uang kalian tuh. Ya walaupun mungkin bagi kalian kecil ya setidaknya kan itu menjadi sebuah pembelajaran lah. Misalnya ya nggak apa-apa lah bang, minus 5 juta sampai 10 juta. Ya bagi teman-teman ya anggap itu biaya sekolah lah. Tapi kalau di gitu terus polanya sampai akhir tahun ini, walaupun dah lama ngikutin saya, ya teman-teman berarti nggak cocok di saham gitu. Terima itu faktanya. Teman-teman nggak mau belajar adaptasi selama ngikutin saya, teman-teman nggak mau adaptasi, ya udah mending nggak cocok di saham gitu. Saya udah ngasih semuanya, area-area profit di mana, pembelajaran bagaimana, prediksi saya banyak yang bener gitu. Tapi teman-teman masih lost gitu kan. Gak ngikutin perkataan saya, masih ngikutin perkataan grup-grup pom-pom di luar sana. Ya buat apa gitu. Kan? Ya lah. Berarti ini MDC ya. Kita next lagi ke saham yang selanjutnya lah. Itu ada Antam. Nah berarti ini MDC, Antam. Berarti pas nih 6. Oke Antam nih sama nih case-nya kayak MDC nih.
Ya, ini terkoreksi sebesar 5,17%. Asing akumulasi terus nih. Tapi masih better lah. Antam. Saya rasa nih pas kena profit kemarin langsung kena SL nih. Nah kan? Ini kita hapus dulu lah. Berarti ini sama case-nya kayak di MDC ya teman-teman ya. Ini konfirmasi ada pola double topnya. Teman-teman kalau misalnya mau nyicil misalnya di pucuk ya selama di emas Antam nggak apa-apa. Karena sejatinya emas bakalan naik terus. Pas nanti ada momen worst ya, itu yang ngebikin saham komoditas emas tuh bakalan naik lagi. Kalau teman-teman pengen nyicil lagi di Antam ya teman-teman itu bisa kembali sekitaran di sinilah. Nah, ini bisa kita lihat adanya rectangle nih teman-teman ya. Sekitar sinilah. Ya, itu untuk emas. Tapi ini jangan, kita nggak bisa gede-gede ya, main tipis-tipis aja 1:1 aja lah dulu ya. Nah, ini sekitaran di sini nih untuk di Antam. Ya kalau misalnya saya bilang kemarin rekomendasinya itu kena SL ya itu kan teman-teman tahu kalau emas nggak ada pergerakan naik ya jangan di entry dulu lah. Kenapa kemarin sebenarnya emas tuh nggak naik seperti yang udah saya bilang di sini di berita ini? Karena yang dibutuhkan sebenarnya kalau misalnya kondisi itu perang minyak tadi bukan emas ya teman-teman. Berbeda efeknya tuh dengan tarif Trump. Ketika ada sebuah case yang mengakibatkan ekonomi itu tidak jelas, ya, itu larinya ke emas. Kalau corona kemarin larinya kemana? Ke farmasi sama teknologi. Case-nya ini seperti perang, larinya kemana? Ya ke minyak. Karena apa? Itu alat militer. Apalagi itu di Timur Tengah. Seandainya nanti masalah distribusi minyak tadi bermasalah, terus negara-negara yang biasanya mensuplai ya minyak ke seluruh dunia itu kena masalah kayak Qatar kemarin yang lagi panik kena serang Iran, termasuk Iran sendiri yang besok ada kenapa-kenapa, itu kenapa harga oil tuh nembak. Investor tuh lari fokusnya ke sana dulu semuanya, bukan ke gold gitu. Ya. Ini pahamin dulu nih kuncinya nih. Teman-teman ya, walaupun saya hanya ngebagi analisa teknikal kayak ini, tapi saya bagikan semua insight yang ada di kepala saya ke sini menjadi daging gitu. Makanya that's why mungkin ya saya berbeda dari yang lain lah. Setidaknya teman-teman jangan pelit lah ngasih like-nya ya. Oke, paham lah ya. Nah, berarti ini udah habis ya teman-teman ya. Oke, and then ya terima kasih telah menonton video saya ini. 37 menit ya, tapi ini benar-benar saya give you all my insight for my followers, for my subscriber, for my ya teman-teman yang ada di grup maupun di semua teman media sosial saya. Termasuk yang request barusan ini kayak di MDC sama Antam, saya udah ngasih jelas tuh detailnya seperti apa. Nah, oke teman-teman semuanya jangan lupa like ya. Ini serius nih, pelit banget nih teman-teman ngasih like tuh ya. Tapi it's okay lah kalau mau nonton aja gitu. Tapi kalau misalnya dapat daging merasa kayak kena punch gitu kan, kasih like-nya teman-teman ya. Biar kita tuh cepat nembaknya ya. Saya nggak muluk-muluk biar kita tuh cepat naik YouTube-nya sampai ribuan gitu. Oke ya. Terima kasih. Aktifkan notifikasi bell lonceng ya. Jadi teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal ini bisa langsung klik di link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini ya. And then seperti biasa ya aktifkan notifikasi bell lonceng biar nanti setiap saya upload teman-teman langsung bisa nonton ya. Karena saya kan nggak tentu juga tuh uploadnya kadang malam, kadang pagi, kadang tengah malam gitu. Kalau siang sih jarang. Ya. Oke, terima kasih and then seperti biasa salam gacor.